Berarti yang satu ini memiliki dimensi mati, yang satu ini memiliki dimensi hidup. Menjadi satu, maka terjadilah mati hidup, kayak PLN, on off. Sementara Tuhan itu maha hidup, tidak ada dimensi mati pada dirinya. Makanya Tuhan tidak berdaging, makanya Tuhan tidak berbentuk, makanya Tuhan itu tidak bisa dilihat. Karena kapan Tuhan dilihat, pasti dia syarat dengan kelemahan. Sedangkan Tuhan tidak punya kelemahan. Kenapa Tuhan tidak menampakkan diri seperti makhluk? Karena Tuhan ingin menguji kita. Dengan akal yang Tuhan beri, serpihan cahaya yang Tuhan beri, dengan akal itu kita bisa sampai kepada Tuhan, meski kita tidak melihat Tuhan itu. Orang yang tidak menggunakan akalnya akan sampai kepada poin-poin di mana dia bisa menuhankan apa saja. Setelah itu dia akal-akali, oh Tuhan saya adalah kancing baju. Karena kenapa? Kancing baju itu kan benda mati yang kau lihat. Tetapi di balik benda mati itu ada kehidupan. Nah, bisa begitu, bisa. Akal-akalan bisa. Tetapi Tuhan tidak menampakkan diri supaya kita sampai kepada Tuhan dengan senjata akal. Makanya akal itu diberikan oleh Allah sebagai makhluk materi Tuhan yang tertanam pada diri manusia sebagai dimensi non-fisik untuk mengantar manusia mengerti tentang bentuk, warna, norma, etika, estetika, dan seterusnya. Sampai kepada pengetahuan tentang Tuhan. Itulah akal. Itulah akal. Nah, saya katakan kepada saudara, kalau Islam tidak menyampaikan risalah kebenaran, maka Kristen yang akan menyampaikan pola kebenarannya. Kenapa? Kalau Islam diam, maka Kristen akan menjalankan misinya terang-terangan. Sedangkan Islam juga menyampaikan terang-terangan tentang Islam bagaimana menyeru, Kristen menggunakan pola mengambil istilah-istilah Islam masuk ke Kristenan untuk memuluskan gerakan mereka memurtadkan orang Indonesia yang Islam masuk Kristen. Bayangkan bahayanya. Kristen menyembah roh. Sedangkan sepengetahuan kita orang Indonesia, apapun agamanya, setan itu juga roh. Tuhannya Kristen roh. Setan juga roh. Hantu juga roh. Jin juga roh, genderuwo roh, kuntilanak roh. Tuhannya Kristen roh, sembahannya Kristen roh. Bedanya antara setan dengan Tuhannya Kristen apa coba? Ini yang mau disembah oleh seluruh rakyat Indonesia. Oh no. Indonesia harus cerdas, Indonesia harus sampai kepada kebenaran absolut. Apa itu? Tuhan bukan roh, Tuhan bukan setan. Sedangkan Kristen menyembah roh. Nah, sedangkan roh itu makhluk. Roh punya keterbatasan. Seperti itu, Bang. Andai saja Kristen ini bukan agama misi, tidak ada amanat agung untuk jadikan seluruh orang Islam menjadi Kristen, tak masalah. Kami tidak akan membahas tentang Kristen. Seperti Hindu kami tidak bahas, Buddha kami tidak bahas. Karena dua agama ini diam, berjalan pada koridornya masing-masing. Tapi kalau Kristen, Pak, dia menggunakan cara lapis 7. Apa itu? Apapun yang dipakai umat Islam sebisa mungkin dipakai orang Kristen untuk tampil se-Islam-Islamnya supaya bisa menjerat orang-orang Islam awam agar masuk kepada agama Kristen. Catat itu. Nah, inilah satu-satunya agama di Indonesia yang selalu menutupi diri dengan menggunakan pakaian agama lain. Itulah agama Kristen. Paling usil itulah Kristen. Begitu saudaraku. Jadi kalau Anda sebagai penyembah roh ingin kami diam, oh jangan, karena Kristen punya misi mengajak seluruh orang Indonesia menyembah kepada roh. Sementara roh Tuhan Anda yang roh itu kita nggak tahu berapa jumlahnya. Bapak roh, Yesus juga roh, Roh Kudus juga roh. Masa ada 3 roh? Penyembah roh berarti ajaran Helenisme, animisme, penyembah roh. Bahaya itu. Sudahlah Tuhannya mati separuh, nyembah roh lagi, alamak. Jadi sekarang tinggal Anda berilmu, habis itu dialog dengan kami Islam. Jangan suruh kami berhenti, karena Anda juga punya misi memurtadkan orang, mengkristenkan orang. Begitu abangku, silakan. Makanya abang itu selalu salah
Yang udah kemarin itu jangan dibahas. Abang itu udah salah separuh roh, separuh apa? Separuh itu. Udah Ya kan dibahas memang lagi. Soalnya apa? Itu kan memang separuh. itu kalau dibahas lagi masalah itu bang, abang nggak paham. Udah kita bahas yang sekarang aja. Ya udah, Abang nggak Tuhannya paham. Makanya Tuhan dibilang Kristen. bang, makanya dibilang kasih saya ngomong, karena abang udah ngomong. Iya, enggak, saya simpulkan. Makanya tema kita orang Kristen menyembah roh, di mana roh itu juga adalah biar- setan. Nah, kan gitu kita, silakan. kita gantian ngomong kan bang. Ya, supaya Anda luruskan kembali. Silakan. Oh. Ya kan, jadi masalah roh itu bang, gini bang, Kristen itu tritunggal kan ya, tritunggal. Aslinya gini bang, satu, dia itu sebenarnya pencipta Allah, sebenarnya satu Allah. Yesus itu apa? Yesus itu penyampai firman. Yesus penyampai firman, Roh Kudus itu rohnya Allah. Jadi tritunggal, tiga dalam satu. Jadi bukan roh tiga, bukan Tuhan tiga, bukan. Allah satu. Udah. Jadi dia dengan Yesus, dia memakai Yesus itu untuk menyebarkan firman. Roh itu apa bang? Roh itu Roh Kudus dari atas, sudah. Ya roh Allah sendiri. Roh itu roh Allah sendiri bang. Jadi gini bang, abang jangan bilang roh itu setan, roh itu iblis. Iya, roh apa dulu? Ini kan Roh Kudus, ini kan roh Allah. Kan saya bilang, saya udah jelasin sama abang. Kalau kita nih manusia mati, jadi tengkorak, rohnya itu belum tentu langsung ke surga, masih menunggu penghakiman. Kenapa? Siapa tahu dia roh jahat, roh baik, kan nggak tahu. Tapi kok kalau waktu udah bisa mati bang, dia disalib, mati rohnya naik ke surga. Kenapa? Dia kudus bang. Jadi abang itu jangan salah persepsi. Makanya dicerna setiap kalimat itu bang. Abang bilang roh itu setan, iblis. Jadi roh Allah itu iblis. Maksud Tuhan itu Tritunggal itu bang. Roh Kudus itu maksudnya roh dia bang, roh Allah itu bang. Jadi jangan abang bilang roh setan, roh iblis, nyembah. Kalau nyembah roh, nyembah iblis. Abang gimana saya jelasinnya bang? Capek saya jelasinnya bang. Allah, Anak, Roh Kudus. Artinya Allah itu pencipta. Udah, dengan memakai Yesus, dia menyebarkan firman. Yesus itu menyebarkan firman. Firman itulah Allah sendiri. Roh Kudus, roh Allah itu sendiri. Kenapa dia pakai Roh Kudus? Kan dia suci, gitu. Bukan setan, bukan iblis. Jadi kalau saya lihat, saya perhatiin, maaf ya bang, saya bukan ini, saya lihat orang Islam ya. Orang Islam ini kalau mencerna sesuatu itu enggak luas gitu loh, pengertiannya enggak didalemin gitu loh, asal baca aja kayak anak TK gitu, asal baca, oh udah gini, bukannya dipelajari dalam apa gitu. Kayaknya Tuhan nggak apa katanya, Tuhan nggak diperanakan, nggak beranak. Siapa yang bilang begitu? Kan dijelasin sama orang Kristen, Allah turun ke dunia, titik segala macam lah, capek lah jelaskan masalah Tritunggal itu bang. Jadi abang jangan bilang lagi Roh Kudus itu, orang Kristen itu nyembah roh itu nyembah iblis. Nanti orang Kristen marah bang, abang bilang itu bang, nggak boleh gitu, nggak boleh ngujat bang. Tuhan Anda roh. Abang bilang kan penyembah roh itu, abang bilang iblis. Tuhan Anda roh. Abang bilang iblis. Iya abang bilang roh iblis, kuntilanak lah, pasti nggak boleh gitu bang. Tuhan Anda roh. Iya, kuntilanak juga roh. Setan juga roh. Iya. Bedanya dengan Tuhan Anda apa? Roh Allah. Iya, bedanya apa? Ya dia kan Allah, pencipta. Iya, itu kan cuma penamaan, tapi bedanya antara roh Tuhan dengan roh setan, bedanya apa? Jadi gini bang, itulah makanya selalu terjadi perdebatan Kristen Islam ini. Kenapa? Kalau Kristen bang nggak mau ngebahas Islam. Di mana Kristen mau bahas Islam selain Edis ya? Edis itu nongol kenapa? Nih, Edis nongol karena selalu di YouTube, TikTok selalu dibahas Kristen sama ustadz. Makanya TikTok itu baru muncul. Edis sudah lama, pemain lama itu dari Facebook dia menghujat. Istilahnya ceramah-ceramah Islam lah pasti bahas, kadang-kadang bahas Kristen kayak Ustadz Somad ya kan.
Jadi edisi nongol karena ustaz-ustaz selalu bahas Kristen. Sementara pendeta Gak ada Ustadz bahas Kristen, gak ada. Siapa bilang? Ah, Siapa bilang? Mau saya sebutin contohnya. contoh. Apa kata Ustaz Alus Somad? Kan ditanya. Dengerin. Saya juga. Ya dengerin dulu. Apa kata Ustaz Alus Somad? Di salib itu ada jin. Loh, enggak begitu. Anda salah, Anda memfitnah. Inilah hebatnya Kristen. Bukan, emang iya. Di salib itu Enggak. ada jin. Dia ditanya, Ah, apakah di salib itu ada jin? Ada. ada. Mana ada jin di situ? Lah, namanya patung. Ya, siapa bilang patung? Lah, jadi apa? Itu kan namanya menghina Kristen tuh. Kok jadi menghina? Dengarkan saya. Dengarkan Iya saya. kan? Sekarang gini. Penguasa Sekarang dosa gini, itu Bang. apa? Islam itu Penguasa dosa lambangnya itu apa? bulan. Bang, Islam itu lambangnya bulan sabit. Kalau di masjid udah. Nah, Kristen lambangnya salib. Pernah nggak? Saya tanya, pernah nggak orang Kristen bahas bulan sabit? Nggak pernah, Bang. Iya, ini kan orang lagi ditanya. Ini di internal Islam ditanyai oleh jemaah. Apakah di salib itu ada jin? Ya jelas ada dong. Ya, yang bertanya sama yang menjawab sama-sama. Aduh, saya bilang anti bodoh gimana ya? Kenapa kemudian orang yang mati dikutuk itu disalib? Kenapa? Karena salib itu kan hukuman untuk orang yang dikutuk. Orang yang dikutuk itu kan iblis. Bang, yang nyalip itu siapa? Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Susah ngobrol sama orang ini nggak. Loh. Dikasih data. Makanya dibilang keterbatasan logika ya. Agama ini keterbatasan logika. Kayak kalian bilang logikanya nggak nyampe itu. Kok logikanya nggak nyampe? Saya yang menjelaskan Nggak nyampe data. asli bang. Nggak nyampe bang. Makanya nggak nyampe bang. Terkutuklah orang yang mati di atas salib. Ya, susah Benar nggak debat gitu? debat sama kalian ini sama aja kita debat sama anak kecil. Lah, Ya, asli. Sama tadi aja, Anda Bang. menuduh saya Iya, menuduh kita Anda main catur, menyembah Bang. setan. Bang, Kalau kita main catur, lawan kita orang bodoh. Kita juga jadi bodoh, Bang. Ya, justru saya lawan kurang bodoh karena agamanya nggak berakal. Karena kalian nggak berakal. Loh, kalian yang tidak berakal. Sekarang saya mengatakan menghujat. setan itu roh. Tuhan Anda roh. Bedanya apa? Seperti itu. Kamu bilang Kristen itu penyembah roh, penyembah setan. Maksud kamu apa? Saya tidak mengatakan Anda penyembah Alah, setan. kamu tuh mungkir mulu kamu. Inilah kalau bicara dengan orang bodoh. Kamu tuh baru kamu bilang begitu. Baru kamu bilang begitu. Baru berapa menit? Dengarkan. Saya katakan setan itu roh. Kamu nggak boleh. Sembahan Nggak boleh Anda juga muja-muja. roh. Sembahan Anda juga roh kan? Kamu kalau mau dapat duit jangan menghujat orang. Sembahan Anda roh atau bukan? Kamu di sini menghujat Kristen supaya dapat koin. Nah, Sembahan Anda roh atau bukan? kamu itu supaya dapat koin. Sembahan Anda roh atau bukan? Supaya banyak yang komen, oh Bang Juma Itu kan. bagus, hebat, baik. Tuhan Anda roh atau bukan? Jawab sendiri. Tuhan Anda roh kan? Saya jawab kamu tuh capek. Karena Anda tidak berakal dalam beragama. Kamu tuh kayak anak TK. Anda yang kayak anak TK karena Anda beragama yang Udah tidak saya masuk jelaskan akal. tadi. Udah saya jelaskan. Agama itu 3 kategori. Satu, agama itu keterbatasan logika. Kata siapa? Itu kategori Anda. Makanya saya bilang sama kamu itu. Yang benar adalah agama Kristen itu agama yang membatasi logika. Itu yang betul. Siapa yang bilang? Kamu yang bilang. Nah, sekarang coba mari kita berlogika. Apakah Tuhan Anda roh? Menurut kamu apa? Iya. Anda yang kutanya. Saya nggak mau kamu tanya. Saya nanya kamu. Yohanes 4:24 Tuhan Anda roh. Kamu baca kita udah najis kamu. Kata siapa? Iya lah. Kata siapa? Ya, menurut hadis kamu kan hadis kamu. Mana hadisnya ngarang cerita kau? Dengar kamu menyapa orang Kristen mengucapkan salah nggak? Orang Salah Kristen nggak? yang mana dulu? Tertulis orang Nasrani atau orang Yahudi.
Oh, kami tidak boleh mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang nggak boleh. Ya udah berarti. Nah, berarti tapi kamu, kalau- berarti kamu tapi- baca kitab udah najis kamu. Salam itu kan banyak, bosku. Halo bro, Allah, kamu semangat pagi. ngelesnya pintar banget. Memang nggak boleh. Kamu ngerti nggak artinya Assalamualaikum Kamu warahmatullahi tuh wabarakatuh? mengucapkan salam aja nggak boleh. Tidak Kamu boleh pakai mengucapkan kitab, salam. Tidak boleh mengucapkan salam. Salam apa yang dimaksud? Ih, menyapa. Ya kalau nyapa boleh. Pak lalu peang. Matamu juling. Mata kau. Salam bilang- dengan menyapa itu beda, kucuk. Woi kucuk itu sama aja goblok. Beda. Kamu tuh masih Kalau menyapa, menyapa itu halo bro, boleh. itu hadisnya Hai, Muhammad. boleh. Itu hadisnya Muhammad goblok. Mana, tunjukkan. Jika kamu berpapasan dengan orang Yahudi dan Nasrani, pepetlah mereka ke tempat yang sempit. Ya itu dalam perang tuyul. Itu kan sampai sekarang hadisnya goblok. Itu saat perang. Siapa bilang? Astagfirullah. Baca asbabun nuzulnya, itu surat Taubah. Intinya ada kalau bahasa oten. seperti itu. Nggak Inilah usah kalau keras. oten. Inilah kalau oten. Inilah Tadi kalau kamu bilang nggak boleh berpapasan. Iya kamu akuin. Itu perang. Kamu ngeles. Itu saat perang. Kamu ngeles terus kamu cuma. Itu saat perang. Makanya pelajari Islam. Bagaimana mempelajari Islam? Islam kan akal. Agamamu tidak masuk akal. Bagaimana mau masuk Islam pelajari Islam? Memang kamu tuh. Jangan samakan agama Islam yang polanya akal dengan agama Kristen yang tidak masuk akal. Sekarang Agama kamu tanya, teliti-teliti. apakah Tuhanmu roh? Agama kamu teliti-teliti goblok kamu. Apakah Tuhanmu roh? Agama teliti-teliti bego kamu. Apakah Tuhanmu roh? Terserah kamu cuma goblok. Roh gentayangan atau apa? Roh bapakmu. Agama diteliti. Kamu pikir agama itu penelitian, goblok. Karena agamamu diajarkan dengan cara menghalalkan semua cara. Untuk apa? Untuk berpura-pura nipu orang agar orang menjadi Kristen. Apa menjadikan apa? Coba kau ulang. Karena kalau supaya banyak Kristen banyak perpuluhan. Enggak, coba kamu sebutkan tadi. Menjadikan. Apa tadi kamu bahas? Jadikan nomor apa? Jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19. Untuk apa? Untuk apa dijadikan Kristen orang? Untuk apa? Karena dengerin. Agar karena menurut Nabi Isa orang yang percaya dengerin. Karena menurut Nabi Isa menyembah roh. takut orang ngomong dulu goblok. Dasar kamu itu. Agar menyembah makhluk halus. Kayak anak kecil aja kau peang. Iya kan? Menjadi Kristen untuk apa? Untuk nyembah makhluk halus, yaitu roh. Makanya kamu bilang kan untuk apa? Biar saya jelasin goblok. Nah, untuk apa? Mau kamu saya jelasin, diam dulu kamu. Saya sudah kasih kau gambaran. Mengapa orang harus menjadi Kristen? Supaya banyak yang menyembah makhluk halus, Kamu yaitu bilang roh. kan menjadikan semua umat Kristen. Biar saya jawab, kamu mau saya jawab nggak? Jawab. Betul. Saya akuin betul. Dengar, betul. Begitu dong. Iya betul. Supaya Kenapa? banyak orang menyembah makhluk roh. Bukan. Dengerin dulu. Tujuannya apa? Karena kalau itu nggak percaya Nabi Isa, makanya Nabi Isa marah, goblok. Ngarang bebas. Jadi supaya orang banyak menyembah makhluk halus. Supaya tokoh-tokoh agamamu semakin tebal dompetnya. Makanya perbanyak jemaat semakin selain banyak Kristen, perpuluhan. Perbanyak menurut Nabi Isa, jemaat. Perbanyak jemaat semakin tebal dompetnya. Begitu. Itu fakta ini itu, cari Ren. koin nih, Maunya Nggak ada kau cari urusan koin itu, nih, koin, nggak ada koin. urusan, jangan usah kita Cari koin gua. nggak ada urusan. Nah sekarang, apa Cari benar koin anda gua nih. penyembah makhluk halus? Udah berapa koinmu? Udah berapa koinmu tuh? Ngemis kau itu, Apakah ngemis. benar Kristen menyembah makhluk halus? Tanya aja bapakmu. Nah anda kan Kristen, bapakku ulama, kau bukan. Makanya kau Ya, nggak kutanya, tahu. Mungkin apakah Kristen? Nah. Apakah Kristen itu penyembah makhluk halus? Bapakmu lebih tahu. Lah, bapakku bukan Kristen. Saya Siapa tanya bilang? samamu. Siapa bilang? Saya tanya samamu, apakah orang Kristen itu menyembah makhluk halus? Apa kapasitasmu nanyain saya?
Saya ingin tahu karena di dalam kitabmu kau itu penyembah roh, sedangkan roh itu makhluk halus. Makanya saya Tanya tanya, bapakmu. apakah Tanya Kristen bapakmu. penyembah makhluk halus? Kapasitasmu nanya saya apa? Saya ingin tahu supaya orang Indonesia jangan menjadi Kristen. Saya nggak mau Apakah ngasih tahu, Kristen karena kamu penyembah belum makhluk halus? Saya nggak mau ngasih tahu, kamu belum pantas dikasih tahu karena kamu orang goblok. Belajar dulu. Yohanes 4:24, Theos itu adalah roh, maka sembahlah Theos dalam roh dan kebenaran. Theosmu itu adalah roh, betul? Tanya bapakmu. Nah, saya baca Bible, berarti Kristen selama ini menyembah makhluk halus. Ya tanya bapakmu goblok. Orang Kristen nyembah makhluk halus. Terserah kau, bego. Lucunya lagi, makhluk halus yang disembah oleh orang Kristen di dalam Wahyu 5 nomor 6 bertanduk 7 bermata 7. Apa nggak ngeri tuh? Maskermu buka dulu. Apa tidak ngeri menyembah sendiri, makhluk halus bertanduk 7 bermata 7? Tanya Makhluk bapakmu. halus ini supaya nggak ketahuan maka ditutup pakai kata Allah. Tuhannya umat Islam dipakai untuk menutupi makhluk yang disembah Kristen. Makhluk halus bermata Lu di lampu- 7 lu di bertanduk lampu 7. merah aja ngemis. Lu di lampu merah aja ngemis. Ngapain nggak poin-poin gitu? Jadi siapa yang mau menyembah makhluk halus? Bapakmu lah. Pindah ikuti sama Neng Pati, Neng Rati ini. Bapakmu. Jadi teman-teman yang mau menyembah makhluk halus silakan ikuti saudara Rati. Udah dijelasin. Tetap nggak ngerti. Udah dijelasin. Apa yang saudara jelasin? Apa yang Aduh, dijelasin? betul-betul. Saya Jidatmu. bertanya, Anda nggak jelasin. Saya bertanya, apakah Kristen menyembah makhluk halus? Jawabannya apa? Kapasitasmu nanya saya apa? Saya sebagai penanya, Anda sebagai orang Kristen, penyembah makhluk halus. Karena saya nggak level kamu. Iya, saya ulang pertanyaannya. Apakah betul Kristen itu penyembah roh, makhluk halus? Kamu ngapain nanya saya? Siapa kamu? Kau kan orang Kristen. Terus apa urusannya sama kamu? Orang Kristen kan kalau ditanya orang cerdas-cerdas, anak Tuhan, anak dewa, anak roh, Suka banget anak roh. ngurusin agama orang. Agama orang diurusin lah goblok. Ya, setan itu. Kalau sudah Agama nggak orang bisa begitu, diurusin mulu, urusin aja agamamu sendiri, dikasih goblok. waktu 20 menit khotbah. Agama itu adalah keterbatasan logika, kemampuan spiritual, dan apa yang terakhir tadi? Apa tadi? Karena Damai. kamu tuh gak nyambung, males gua. Sumber kedamaian. Menjadi Nggak 2 nyambung tahun dong. nih. 2 jam kau menjelaskan. Ku kasih Kamu kau gak waktu nyambung. sekarang. Iya, maka udah saya jelaskan kamu gak nyambung, goblok. Giliran kamu sudah tersanggup, ngapain kau bahas-bahas agama? Iya, Oh, karena kamu gak cari-cari nyambung. Karena kamu gak Apakah nyambung. Tuhan goblok. roh? Saya bertanya. Saya juga mau bertanya. Apakah Tuhan roh? Saya mau nanya dulu, gantian. Ay, kau dari tadi bertanya, sekarang giliran Gantian. saya. Belum pernah saya Kau bertanya Saya tanya dulu. tentang nabiku Saya nanya melarang dulu, bersalam. gantian. Gantian saya Katanya nanya dulu. nabiku memerintahkan mepepet kemudian orang Kristen katanya. Kau yang bertanya Bego, dari tadi. proles saja. Udah hadis Sekarang begitu saya proles tanya, saja. apakah Anda sadar kalau selama ini Anda menyembah makhluk halus? Tanya bapak kau. Lah kaulah yang kutanya. Bapakmu kan ada. Makhluk halus alias Ya kayak roh. bapakmu tuh masuk halus. Mengujat dia teman-teman. Pengakuan kitabmu berarti Tuhanmu roh kan? Roh itu pneuma. Pneuma dalam bahasa Yunani artinya dalam bahasa Indonesia hantu. Hantu itu makhluk halus. Pertanyaan saya, apakah betul Kristen itu menyembah makhluk halus? Tanya bapakmu goblok. Dah, kenapa jadi ditanya kayak begitu jawabannya? Iyalah. Apakah Kristen itu menyembah makhluk halus? Kapasitas kamu nanya saya apa-apa. Sahabat Azza, jangan ada yang sakit hati nanti. Hah? Kapasitas kasih- nanya saya apa? Jangan kasih Paulus marah nanti dia. Saya
enggak kayak kamu bertanya. ngemis, goblok, pengemis. Kamu Saya tuh pengemis. bertanya. Kamu Saya pengemis. bertanya, Pengemis. apakah Anda sadar Pengemis. kalau Anda ini Pengemis. sebenarnya Pengemis. menyembah makhluk Pengemis. halus? Apakah Hah? saudara sadar kalau selama ini Anda menyembah makhluk hujat agama halus? orang supaya dapat Saya bukan menghujat, saya bertanya. Apakah Dasar kamu betul tuh gak ada Kristen otak menyembah kamu. makhluk halus? gak punya otak kamu. Saya bertanya, Bang, apakah Kristen Nanya ini apa penyembah lu, makhluk pengemis? halus? Pengemis nanya apa? Karena Kristen itu sembahannya roh. Dasar orang pengemis kamu tuh. Betul nggak Kristen nyembah roh? Ya tanya bapakmu pengemis. Ya Allah ya Karim. Betul tidak Kristen itu nyembah roh? Kamu tuh penghujat, goblok. Saya bertanya berdasarkan dalil Yohanes 4:24, Kristen penyembah roh. Saya pingin komitmen Anda terhadap dalil. Apakah Anda sadar kalau selama ini Anda menyembah roh? Ngapain saya jawab seorang penghujat, goblok? Apa yang kuhujat? Lu bilang kan Nabi Isa itu hasil najis, hasil selingkuhan siapa sih Maria? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kau bilang Nabi Isa itu apa? Hasil Ya selingkuhan. Allah ya Karim. Hah? Aku ulang lagi pertanyaannya. Apakah Anda sadar selama ini Anda itu menyembah roh? Buat apa nggak jawab si penghujat ini? Loh kok jadi saya menghujat? Saya kan bertanya. Udah banyak kamu hujat, goblok. Udah banyak kamu hujat orang Kristen di sini. Udah banyak kamu hujat, bego. Apakah Anda sadar kalau selama ini Anda menyembah roh Ya tanya bapakmu penghujat. dibungkus dengan menggunakan nama Tuhan di umat Islam biar tidak ketahuan? Apakah Anda sadar? Udah banyak belum koinmu nih? Udah banyak koinmu Apakah Anda Banyak sadar orang nih. kalau selama ini Anda menyembah roh tapi Anda bungkus dengan nama Tuhan di umat Islam? Wah, udah banyak nih. Udah banyak koinnya nih. Koinnya udah banyak nih. Ala Koinnya, wih, banyak duitnya nih. ala anak, Banyak nih. bapak, ala anak. Itu Anda Bagus. dikipas Oh, tuh. kipas angin. Kipas angin. Kipas Anda angin. dikipas. Kipas Anda angin. dikipas itu. Tadi paus. Udah banyak duitnya. Ayo, banyak duitnya. Tuhan kita adalah roh, maka sembahlah dalam roh. Nah, apakah Anda sadar kalau selama ini Anda itu penyembah roh? Kamu di lampu merah aja ngemis. Nah kan, gak sadar dia kan. Inilah kalau agama tidak masuk akal begitu. Menghujat supaya dapat koin, goblok kau tuh. Kok saya menghujat? Kan ada datanya, Cak Ayu. Data kau tai. Oh. Yohanes 4:24, Wahyu 5 nomor 6. Kamu Orang tuh Kristen kalau kamu keturunan ke pengemis ya? Bapakmu pengemis nggak? Wahyu 5 nomor 6. Kristen menyembah roh bermata 7, bertanduk Masa 7, bermata pengemis 7. kamu menghujat tapi dapat 2 koin kamu. Kok jadi menghujat? Kan ada dalilnya. Kamu bilang Isa itu hasil perselingkuhan, goblok. Mana ada pernah saya mengatakan begitu? Ada Rekaman aja. kan ada rekaman. Kamu jangan macam-macam, ada rekaman. Baca dalam Bible, ada nggak diterangkan begitu? Ini di HP saya ada rekaman kamu ngomong gitu. Ya, nah apakah Nabi Isa yang saya maksud itu Yesus? Kamu bilang Nabi Isa itu Yesus, goblok. Iya, tapi saya tidak mengatakan Nabi Isa adalah Yesus. Yang saya bahas di situ adalah Yesus, Kamu bilang Tuhanmu. Yesus itu hasil perjinahan, kamu bilang, goblok. Nah, kalau Yesus, yes, Ya, dia Isa berasal itu dari Yesus. keturunan pesina. Ya, Yesus itu Yesus, dia siapa? Ya Yesus yang kumaksud yang di kitabmu. Ya Nabi Isa itu Yesus. Iya, Nabi Isa di Al-Quran. Yang kumaksud ini yang diceritakan di Bible. Goblok. Yang diceritakan di Bible, bukan yang diceritakan di Al-Quran. Kamu tuh, Kalau yang kau bilang diceritakan Yesus di itu Al-Quran, perzinahan. Yesus Babi itu kamu tuh. keturunan pezina. Bangsat Kalau kamu. di Bible, Orang Katolik, nih katanya Maria itu selingkuh, kata si anjing ini nih. emosi dia. Bukan emosi, biar tahu orang Katolik. Memang Kau di bilang- kitabmu begitu, mau Kamu diapain bilang lagi? Yesus itu hasil perzinahan. Kamu bilang Yesus hasil perzinahan. Mulut kamu mulut tai mulut kamu. Busuk mulut kamu nanti. Makanya Keturunan mulut kamu ditutup, pezina. kenapa? Mulut kamu tutup karena busuk mulut kamu. Keturunan pezina di dalam Bible. Tidak ada kamu bilang keturunan, kamu bilang Yesus itu hasil perzinahan, bangsat. Hasil persinan ya bisa sama aja kan? Nah, berarti ngaku lu kan? Sama Goblok. aja toh, sama Ya, aja. berarti kamu bilang Yesus hasil perzinahan, goblok.
Kan di dalam kitabmu begitu. Dan Di mana? Yesus pun dituduh. Di mana? Yesus dalam Yohanes 9. Orang Katolik nih, dengar nih, si goblok nih. Katanya Maria selingkuh nih, si goblok nih. Nih. Yohanes 9. Dengar ini orang Katolik nih, dengar Katolik nih. Dengar Katolik nih. Yohanes Katanya 9. Yesus hasil selingkuh nih. Nih goblok nih. Hasil perjinahan nih. Yohanes 9 nomor 34, orang-orang Yahudi menuduh Yesus sebagai anak orang yang tai lahir lu. dengan penuh dosa. Tai lu. Bibelmu bos. Bibelmu bos yang mengatakan itu. Yohanes Sadis 9 kamu. 34. Gara-gara Yohanes 9 gara-gara koin kamu menghujat orang Katolik. Yohanes 9 nomor 34. Orang-orang Yahudi menuduh Yesus lahir penuh dosa. Gara-gara koin. Gara-gara koin kamu menghujat agama orang kamu. Loh, kok jadi saya menghujat, Paman? Yohanes Yohanes 9. buka rekamannya. Yohanes 9 nomor 34, Yesus Buka Yohanes penuh tai dengan Yohanes. dosa. Tai sama kau Yohanes. Oke, kita buka dalilnya. Kita buka ya. Buka rekamannya. Buka rekamannya. Nih, kita buka yuk, Kak. Sabar. Kamu bilang Nabi Isa itu hasil perselingkuhan. Setan kamu. Penghujat kamu tuh. Kamu ini ajaran Islam itu. Hah? Ini ajaran Islam. Menghujat agama orang. Kamu bilang Sabar, Nabi Isa hasil bosku. perjinahan. Bego kamu. Sabar bosku, sabar Sabar, bosku. tai kamu sabar. Sabar Orang Katolik bosku. kamu habis kamu nanti. Sabar gondrongku tua. Kamu bilang Maria berzina. Bego kamu jadi orang. Sabar bosku, jangan Ini ya, emosi. didengar nih, didengar jutaan orang nih, ribuan orang nih. Kamu bilang Yesus hasil perjinahan Maria. Bego. Mukamu aja muka, ditutupin aja muka kau. Hah? Kenapa kau tutup mukamu? Hah? Saya Kau tunjukkan sendiri. dalil. Nih, kita Hah? tunjukkan dalil. Kita tunjukkan sabar. Bukan Bang Tak perlu. Zuma yang mengatakan. Orang Yahudi yang mengatakan itu bosku, bukan aku. Kau jangan fitnah Bang Zuma. Nih. Ini Yohanes 9 nomor 34. Mana 34-nya? Udah pulang. Nih, jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa. Tuh. Yesus lahir sama sekali dalam dosa. Dan engkau hendak mengajar kami. Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa. Dan kau ingin hendak mengajar kami. Tuh. Lalu mereka mengusir Yesus keluar. Bukan aku, Paman. Orang-orang Yahudi yang mengatakan Yesus lahir dalam dosa, bosku. Jangan kau tuduh saya, bos. Bosku, penjaga toilet ternyata. Jangan kau, ini bosku, hei. Jawab mereka. Engkau ini Yesus lahir sama sekali dalam dosa. Ngerti enggak kata sama sekali? Kau itu betul-betul lahir dalam dosa. Apa itu? Apa itu kalau lahir dalam dosa? Hei! 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 Ini. Jawab mereka, engkau lahir sama sekali dalam dosa. Dan engkau ingin mengajar kami? Nenek kiper katanya. Inilah ajaran Islam itu. Loh, Bible ini yang mengatakan, bukan Katanya, katanya Nabi Isa itu hasil berzina Maria. aku. Ini apa kata mereka nih? Inilah. Jawab mereka. Inilah. Jawab mereka. Inilah Engkau katanya. ini lahir Yesus sama itu sekali berzina Maria. dalam dosa. Nih, apa ini? Nah, inilah dia. Ajaran Islam begini nih. Ini nih. Yesus dituduh lahir sama sekali dalam dosa. Kenapa kau bilang berzina, monyet? Yesus lahir dalam dosa. Kenapa kau bilang Maria berzina, goblok? Kapan saya mengatakan itu? Woi, buka rekamannya, jangan ngeles lu. Saya kalau mulai. Ada rekamannya nih. Ada rekamannya nih, goblok. Ada baik. Malu selalu ngumpet lu, goblok. Oke, saya tunjukkan lagi kalau begitu. Di mana Yesus berasal dari keturunan pezina. Sabar, saya carikan dulu Ajaran datanya. Islam nih, aduh. Aku cari datanya. Sabar. Orang ya. Katolik didengar nih, katanya Yesus itu hasil perzinahan Maria. Ini si monyet nih ngomong nih. Sabar.
Kalau kalian nggak percaya, buka rekaman kami sama dia lagi debat. Oke. Katanya Yesus itu hasil perzinahan, katanya. Anjing. Boleh. Boleh. Lu jangan ngeles lu. Ada rekaman, ada YouTube. Hah? Boleh Lu jangan aja ngeles. sih. Silakan aja. Kamu bilang Nabi Isa itu hasil perzinahan. Bego kamu. Boleh aja. Dengarkan ya. Di dalam Matius 1. Orang Katolik, dengerin nih. Dengar. Maria itu katanya berzina. Orang Katolik Nih. dengar nih, kata si monyet ini Maria itu berzina. Oke. Nih, si monyet nih. Katanya Oke. Maria berzina. Nabi Isa itu hasil perselingkuhan, hasil Oke. perzinahan, bukan perselingkuhan, perzinahan katanya. Oke. Sadis nggak nih, si monyet nih. Oke. Nih. Si saya bego tunjukkan. ini cari koin menghina agama Nih. orang lu monyet. Ini, Bang. Abangku yang ganteng. Nih. Udah gak perlu lu rayu-rayu gua. Lu gak perlu rayu orang Katolik lawan lu nanti. Anda kan bilang saya monyet, jadi ku bilang Anda Lu ganteng ngujak nih. lu bilang Maria itu berzina. Matius, karena dia yang buka aibnya ya, dia buat buka aibnya Lu bilang sendiri. Yesus Maka itu hasil sekalian ayo, perzinahan Maria. mari Udah. kita buka. Apakah Yesus berasal dari keturunan pesina? Kita buka. Inilah silsilah Tuhannya Gondrong, anak Daud, anak Abraham. Kamu bilang berzina, Maria berzina, Abraham goblok. memperanakan Isa, Isa memperanakan Yakub, Nah, kamu tuh manusia kampret kamu tuh, pengemis kamu tuh. memperanakan Yehuda dan Pengemis. saudara-saudaranya. Yehuda Pengemis. memperanakan Peres. Menghujat Nih, agama orang tuh. Yehuda. Nah, Inilah silsilah Yesus. setan kamu tuh. Inilah Masa silsilah kamu bilang- Yesus. Iya kan Silsilah kamu bilang Yesus. hasil perzinahan si Maria goblok. Itu beda konteksnya. Anjing. Sabar. Kamu bilang Yesus itu hasil perzinahan Maria. Sabar. Babi. Nih. Monyet Nih. kamu tuh. Nih, saya tunjukkan ya, nih. Kamu gak usah ngeles. Bukan rekaman Inilah kita. silsilah Gak usah Yesus. baca-baca, lu banyak baca, lu jadi orang gila lu anjing. Ini silsilah Yesus. Di antaranya ada Yehuda, ada Peres. Ini orang apa Ada nih? Daud. Katanya Ada si Maria Daud. berzina. Lain Ada Salomo. Ini Ada kata manusia Salomo. satu ini. Ada Korban Yehuda. tadi menghujat supaya dapat Ada koin. Peres, Nah, ada Daud, kasih kalian ada tuh paus itu paus, kasih paus. ada Salomo. Nah, Nah, kita biar loncat, makan kita tuh loncat. orang. Kenapa dia disebut sebagai Kasih paus keturunan tuh, biar pesina? makan tuh. Nih kita lihat di sini. 2 Baca Samuel, yang 2 Samuel 11, 2 sampai 4. Baca. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat selalu pembaringannya. baca kepala bapak. lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Di atas kepala bapakmu. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Kamu Daud bilang, monyet, kamu bilang Yesus hasil perzinahan Maria. menyuruh Intinya di orang situ. bertanya tentang perempuan itu, dan orang itu berkata, Yesus adalah hasil Berseba, perzinahan Maria. binti Kamu Eliam, bilang, cuma istri sumbeng. Uria, Pengemis, orang cari itu. koin. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil perempuan itu. Perempuan itu Kamu datang itu kepadanya. menghujat agama orang supaya Lalu dapat duit, tidur. Kamu itu. Ajar kamu itu. Nih, lihat. Sesudah Kamu itu Daud menghujat menyuruh agama orang orang supaya kamu dapat mengambil duit. siapa? Mengambil istrinya Masa kamu Uria. bilang Yesus hasil Nih. perzinahan. Eh. Dasar monyet Eh. kamu itu. Dengar. Sesudah dengar goblok. Kamu Sesudah bilang itu Yesus Daud perzinahan, menyuruh nah. orang mengambil Tai sama kamu baca sampai mulut kau berbusa. istri dari Uria. Perempuan itu datang kepadanya. Bahasa kamu Lalu Yesus hasil Daud perzinahan tidur Maria. dengannya. Gak usah ngeles lu, sumbing. Daud tidur dengan istrinya orang. Daud tidur dengan istrinya orang. Nih. Tuh. Daud tidur dengan istrinya orang. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dan kenajisannya. Tuh. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Kejadian 38 nomor 11 sampai 30. Berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu. Nah, ini parah lagi nih. Menantunya yang diambat ini. Kakeknya Yesus nih, kakeknya Yesus, Yehuda nih. Nih. Lalu berkatalah Yehuda kakeknya Yesus kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu
sampai anakku Sheila itu besar. Sebab pikirnya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu, maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Setelah beberapa lama matilah anak Syua istri Yehuda habis berkabung. Pergilah Yehuda ke Timnah kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hina, sahabatnya orang Adulam itu. Ketika dikabarkan kepadanya, Tamar bapak mertuamu sedang di jalan ke Timnah untuk menggunting bulu domba-dombanya, maka ditanggalkanlah pakaian kejantanannya, dan bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke enam yang ada di jalan ke Timnah, karena dilihatnya bahwa Sheila telah menjadi besar dan dia tidak diberikan kepada Sheila untuk menjadi istrinya. Lanjut Pak Eko. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu, serta berkata, mari, aku mau menghampiri engkau. Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jikalau engkau menghampiri aku? Ini terjemahan baru. Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dan kambing dambaku, kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Tanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu. Jawab perempuan itu katanya. Penghujat kamu tuh, penghujat. Oh, saya menghujat, saya baca data. Kamu penghujat agama Katolik, kamu tuh anjing. Nih. Kamu bilang Maria itu berzina. Kamu bilang Maria itu berzina. Udah. Kamu bilang Maria itu berzina. Yesus terlahir dari hasil perzinahan. Di tanganmu itu. Kamu bilang Yesus terlahir dari perzinahan semua itu kepadanya. Dia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Penghujat kamu. Yehuda dengan menantu. Kamu bilang Yesus hasil perzinahan. Nih, Yehuda siapa? Nih kita lihat. Inilah silsilah Yesus. Tuh. Ini dia penghujat pengemis. Ini silsilah Yesus. Cuma penghujat. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan siapa? Yesus. Yehuda. Ini Maria berzina. Ini si penghujat ini. Ternyata lu menyembah Tuhan yang keturunan dari pesina. Tuhan lu keturunan pesina. Nggak malu. Tuhannya keturunan pesina. Monyet kau sumbing. Keturunan pesina disembahnya. Penghujat lu, penghujat. Data dong. Penghujat. Kau bilang Yesus hasil perzinahan. Ngomong bonyet. Daud mengintip istrinya orang mandi. Apa hubungannya sama Nabi Isa? Goblok, kau bilang Nabi Isa itu. Ini bukan Nabi Isa, ini Yesus punya silsilah ini. Bego, yang kau bilang Maria silsilah berzina. Yesus, anak Daud. Maria berzina, anjing. Ini anak Daud. Emang gua enggak anak Daud. Kau bilang Maria berzina, goblok. Anak Daud. Kau bilang si Daud mengintip ini orang mandi. Maria berzina, kamu bilang. Belum diceraikan, ditidurin. Menghujat agama orang. Roma 1 nomor 3. Pengemis. Yesus Kristus adalah keturunan apa? Yesus itu berasal dari sperma Daud. Pengemis. Roma 1 nomor 3. Sementara Daud ngintip istrinya orang mandi. Kamu bilang habis itu ditidurin. Maria ini keturunan Daud. Dasar kamu ibunya Yesus. Kamu bilang Maria ibunya Yesus keturunan Daud. Maria ini keturunan Daud, ibunya Yesus keturunan Daud.
Yesus keturunan Maria. Berarti Peserta Yesus itu. keturunan orang yang pesina. Ini. Kitabmu yang mengatakan itu, bukan aku. Pengucat, lu bilang Maria yang berzina, lu bilang Maria yang berzina, monyet. Bukan aku. Emang dia berzina dengan siapa, Tuyul? Kau jangan ngarang. Buka Udah ya. rekaman itu, goblok. Buka rekaman. Udah, jangan kau nangis, sayang. Jangan kau nangis, sayang. Jangan ngeles kamu tuh. Jangan kau menangis. Kamu bilang Maria Oh, Mama, Bego. jangan kau menangis. Dalilku tunjukkan. Yesus di Bibelmu dikatakan berasal dari keturunan kamu bilang pesina. Maria berzina, lahirlah Yesus. Mulut kamu tuh mulut anjing tau. Itu tradisi Yudaism. Kamu bilang Maria yang berzina, Maria. lahirlah Yesus. Itu di Buka kitabnya rekaman Yahudi. Itu di kitab Talmud. Di kitab Talmud diceritakan Maria berzina dengan tentara Romawi bernama Pantera. Lahirlah Yesus. Wah, Jangan gawat ku ini bilang di manusia. Al-Quran, bosku. Kamu bilang Nabi Isa hasil perzinahan. Nggak ada aku bahas itu, nggak ada yang ku fitnah kau. Yesus. Buka rekaman itu goblok. Yesus. Aku nggak pernah mengatakan Bukan, Nabi Isa. Yesus. Bilang Maria berzina, lahirlah Yesus. Kamu bilang monyet. Nah, terus kenapa aku bawa Nabi Isa? Tuyul. Kau itu suka nyamar. Enggak dong, kau aja yang ngemis. Enggak, kami enggak akui. Ini taman nggak SD di sini. Kami enggak akui Taman kalau nggak Yesus SD, itu Nyet. Nabi Isa. Kami enggak Taman nggak mengakui. SD. Kami enggak mengakui. Bego. Kami enggak mengakui Yesus itu Kamu Nabi Isa. bilang Nabi Isa, Maria Nabi berzina. Isa Lahirlah lahir Yesus, katanya suci. monyet di satu ini. Nabi Isa lahir Pembujak suci. kamu. Yesus di Bibelmu berasal dari keturunan pesina. Beda Pembujak kamu. dong. Maria berzina kamu bilang goblok kamu. Itu di Bibel dan tradisi Yudaism. Bego. Aku tunjukkan tadi Yohanes 9:34. Yesus lahir dalam Yesus hasil dosa. perzinahan, kamu bilang goblok kamu itu. Yohanes 9:34 tadi orang Yahudi yang menuduh kalau Yesus itu lahir penuh dosa. Bukan aku. Pengucat pengemis. Ya, Nangis Pengemis. nih teman-teman. kamu itu ngemis. Nangis. Padahal kitabmu Pengemis. jelas-jelas Udah. mengatakan itu. Itu kerjaan Kitabmu yang lu. mengatakan itu. Kitabmu yang mengatakan. Udah ditunjukkan lu teman-teman. Udah ditunjukkan. Masih juga nuduh Nabi Isa. Masih nuduh Nabi Isa. Kitabmu yang menceritakan Yesus berasal dari keturunan pesina. Dasar monyet. Bukan aku kitabmu. Aku udah tunjukkan. Aku udah tunjukkan bosku. Kamu. Bukan aku. Pengemis. Bibelmu yang mengatakan itu, bukan Pengemis. aku. Udah. Kamu itu. Pengemis. Kau dibilang menangis sama netizen di bawah tuh. Kamu orang kamu itu monyet. Anjing kamu itu. Kurang ajar kamu. Ini butuh bajingan ya Allah. Kamu itu menjijikkan kamu. Lucu kau ini. Aku tunjukkan dalil. Di dalam kitabmu diceritakan. Inilah silsilah Yesus. Yesus berasal dari Yehuda, berasal dari Daud, berasal dari Tamar, aduh sudahlah kawan. Sementara data-data yang ada, mereka ini pelaku pesina. Kakeknya Yesus bernama Daud mengintip Berseba, istri Uria mandi. Lalu ketika dia cantik kali orang mandi ini. Nah, disuruhlah prajuritnya pergi jemput istrinya orang. Habis itu ditidurin. Ada lagi yang tadi tuh. Yehuda tuh tidur sama menantunya sendiri dikasih hadiah kambing. Ya. Iya. Tidak percaya apa-apa. Gondrong banyak kutu.
Aku aja kau diskusi ilmiah, kau malah kemana-mana. Kau nangis sendiri kan? Nangis sendiri. Udah aku bilang jangan kau bahas itu, ku permalukan nanti kau. Kau tetap aja fitnah. Aku tunjukkan data. Sakit kan? Sakit. Sakit kan? Sakit. Masa sembahannya berasal dari keturunan mama Tuhanmu berasal dari keturunan mama Halo. Assalamualaikum bang. Waalaikum. Tuhannya berasal dari keturunan pesena. Yang Islam gak usah naik lah, apa pula? Mau ngapain lah Islam ini? Mau bilang apa? Mau bilang mana? Nama. Kau disumpahi sama ribuan netizen, puluhan ribu. Kau mungkin berpikir cuma ngomong sama aku, tapi netizen yang puluhan ribu ini mau nggak menyaksikan kau ngomong di atas? Kalau cuman kita berdua sih asik aja. Masalahnya ini puluhan ribu orang mau nggak lihat kau? Alhamdulillah. Halo saudaraku Penatua Mazmur 12 1217, apa kabar? Baik. Iya. Langsung bisa naik tadi, baru di scroll aja naik, ketemu ini langsung Juma yang live gitu langsung naik, nggak ada ngantri tak, saya belum cek. Oh, moderatorku habis makan pecel lele bang, jam segini. Mereka memang kuat pecel lele campur keju dengan bayam. Jadi moderator itu langsung mendeteksi mana penatua, mana pendeta, mana STT, lulusan STT, mana mahasiswa STT. Kalau yang tadi itu lulusan Takama-Kama, Universitas Takama-Kama di neraka bagian timur. Ini ada tema bang, agama tanpa akal. Ya beragama harus berakal juga sih. Nah, beragama harus berakal. Pintar sekali. Kalau beragama harus berakal, apakah saudara sadar dengan akal saudara bahwa selama ini Kristen menyembah makhluk halus? Enggak juga, kita menyembah Allah Bapa. Allah itu kan Tuhannya umat Islam, Bapak itu Tuhannya Yahudi. Tuhan langsung digabung jadi satu abangnya ini. Pelan-pelan Iya kan dulu. dipanggilnya Bapak. Kalau Tuhannya kita Yahudi. ya di Indonesia di Indonesia lah, nggak usah lari kita ke bahasa ini yang tertulis Ya kan dalam kitab Bapak tadi Tuhannya Yahudi, Abah. Terus Allah Tuhannya Islam. Tuhannya Anda aja lah bangku. Iya toh. Nah. Tuhan Anda itu kan Theos. Coba Yohanes 4 nomor 24. Theos itu adalah pneuma, roh. Dan sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Kan begitu bang, itu kan fakta real. Jadi orang Kristen ketika berbicara agama itu harus pakai akal. Kristen ini sadar nggak kalau selama ini mereka nyembah makhluk halus? Itu dulu. Ya memang nggak ada Kristen menyembah roh halus, tapi Roh Kudus iya. Nah, roh itu halus atau tidak? Ya berbicara roh kalau ditambah halus kan berarti kan boleh dibilang jin, iblis, setan. Roh halus. Ya, enggak, roh dulu. Roh itu halus atau tidak? Iya, roh itu kan nggak bisa kelihatan. Halus kan? Tapi kalau ditambahkan, tapi kalau dia ditambahkan di belakangnya beda arti. Enggak. Makhluk enggak dia? Roh ini makhluk tidak? Ya nggak termasuk makhluk lah, sama aja dibilang angin gitu loh. Jadi kan nggak kelihatan tapi bisa dirasakan. Kalau kita berbicara roh kan itu kan berarti penuntun hidup iya, gitu. Maksud saya bukan. Definisi roh itu apa menurut abang? Roh adalah? Coba dari Juma dulu. Roh adalah makhluk imaterial.
Boleh. Nah, berarti selama ini Anda menyembah makhluk imaterial kan, makhluk halus. Sampai sini sadar nggak teman-teman kami Kristen itu? Maksudnya ini merujuk kalau kita berbicara Allah itu adalah roh gitu di iman Kristen. Itu tujuannya. Iya, itu kan bukan Allah di situ, Bang. Itu kan Theos. Iya kan? Jujur dong. Anda kan orang penatua harus jujur. Di situ kan Theos, bukan Allah. Kalau Allah Tuhannya umat Islam. Masa Tuhan kami roh? Sembahan Anda aja yang roh, jangan Tuhan kami. Kalau Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan roh. Itu Tuhan kami. Tuhan kami pencipta roh. Tuhan Anda adalah roh. Nah, roh ini adalah makhluk halus. Nah, saya balik tanya, berarti Tuhannya umat saudara kita Muslim apa berarti disebutnya? Laisa kamitslihi syai', sang khalik yang tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Karena memang bukan makhluk. Di ufuk yang berbeda, semua ciptaan boleh dikategorikan makhluk, ciptaan. Kebalikan dari khalik, khalik pencipta, makhluk ciptaan. Ketika Anda menyembah roh, berarti Anda menyembah makhluk ciptaan. Sampai di sini sadar nggak saudara kami Kristen? Tapi pernah saya dengar saudari-saudara kita Muslim itu zat katanya. Zat itu apa? Itu benda bukan? Zat itu bahasa Arab. Zat itu artinya hakikat atau esensi atau keadaan yang sesungguhnya. Beda kalau ZAT, zat itu materi. Seperti Tuhan Anda, Yesus. Itu materi. Tuhan kami bukan materi. Tuhan kami adalah zat. Dan tidak ada dalilnya di dalam Quran, Tuhan itu adalah zat. Enggak. Yang ada adalah zatullah. Zatullah artinya hakikat Allah. Atau esensi Allah. Nah, sedangkan kalian penyembah zat. Penyembah materi. Roh itu materi. Dia adalah makhluk halus. Makanya saya angkat tema ini, agama tanpa akal. Ya, apakah Anda sadar selama ini menganut agama yang mengajarkan menyembah kepada makhluk halus? Gak apa-apa. Itu kan statement Juma. Kalau di kita kalau udah berbicara roh, kita kan roh kudus, enggak roh halus. Nah, maksudnya kita. roh kudus itu makhluk halus enggak? Ya, enggak lah, enggak ada lagi makhluk. Kalau bilang roh kudus ya roh kudus, jangan enggak ada tambah halus. Lah, bukan. Sama aja. Loh, bagaimana? Inilah aku bilang, Bang, agama tanpa akal. Ketika dia mengatakan menyembah Roh Kudus, dia katakan itu bukan makhluk dan itu tidak halus. Lalu apa? Sementara Yesus mendefinisikan roh yang datang setelah dia dalam Yohanes 16, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Berarti dia makhluk, dia bukan Tuhan. Ayo Bang. Berarti dasar Bang Juma bilang agama tanpa akal itu merujuk ke Kristen gara-gara roh itu. Bukan hanya gara-gara roh. Tuhannya orang Kristen pencipta kan, tapi dilahirkan ciptaan. Tidak masuk akal. Bagaimana mungkin? Ya Bang Juma kan jangan berbohong kalau benar baca Alkitab. Kita kan Allah itu Esa, cuma memang kita tetap ke Bapa. Kan kita gini Bang Juma. Yang lahir Tuhan, Bang, yang lahir Tuhan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di Katodat. Yang lahir Tuhan kan? Dengar dulu, gini. Yang lahir Tuhan. Cuma harus jujur, ya memang saya penatua di gereja, tapi memang yang lahir Tuhan, Bang. Coba gunakan akal deh. Memang Kristen akan panik kalau akal Kristen kami seret untuk memahami item per item tentang kekristenan. Pasti panik. Pasti panik. Karena selama ini mereka hanya terlanjur Kristen. Khotbah didengar, cerita-cerita di gereja didengar, seruan-seruan didengar, tanpa melakukan pendekatan akal untuk menelaah kebenaran agama tersebut. Maafkan saya, itu fakta, itu real.
Karena saya sayang, saya cinta sama kalian. Ini saya sudah ngantuk ini. Sebenarnya saya sudah tidur ini, sebelah mata sudah ngorok. Tinggal satu aja, cuman saya salurkan transfer tenaga dari mata satu ke mata dua, akhirnya masih ada 10 meter kekuatannya. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika dalam Bible Anda diajarkan menyembah roh, coba gunakan akal dulu. Gunakan akal. Menurut akal Anda, wahai saudaraku Kristen, roh itu makhluk atau bukan? Jawab itu dulu. Selesaikan itu dulu. Baru Anda boleh mengatakan saya penghujat. Karena dalilnya jelas. Yohanes 4:24. Theos itu adalah roh. Dan sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Anda mau kabur? Wahyu 5 nomor 6. Malah di sana dikatakan itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Alamak. Terima kasih saudara, feel good. Ayo, naik semangat, jangan tantrum, jangan emosi, jangan menghujat. Kita diskusi berdasarkan data. Keras boleh keras, tapi ingat, di ini kita tidak menebarkan kebencian, tidak. Tapi kita edukasi, karena Kristen adalah amanat agung, memiliki amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Dan apesnya kalian ketahuan ingin mengkristenkan orang dengan menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Itu yang saya tidak suka. Kenapa nggak menjual agama Anda aja dengan menggunakan istilah Yunani? Kenapa harus pakai istilah kami? Sehingga banyak generasi Islam itu yang goyah karena cara-cara kalian mengikuti Paulus dalam mencari pengikut. Berpura-pura menjadi apapun demi untuk mendapatkan orang yang ingin kalian murtadkan. Jadi jangan kalian, mana pendeta-pendeta kalian suruh hadapi saya. Jangan pula yang Islam yang muna ini. Nah, ini kayaknya pendeta, cara duduknya bagus, kayak besar dompetnya. Mana dia? Sudah pakai jas, pakai dasi, duduk di kursi empuk begini, wah kayaknya pendeta. Mana, naik. Minta lagi permintaan saudara Eko, siapa yang namanya tadi? Oh, masih mau si Penatua masih mau naik. Silakan abang. Bapak Penatua yang kita hormati, kita undang Bapak untuk menjelaskan bahwa Anda adalah penyembah roh, di mana roh itu adalah makhluk halus berdasarkan KBBI. Silakan. Berdasarkan KBBI. Silakan. Susah ya, nyantar ya. Ini lagi open cam dulu. Kenapa kelempar tadi? Ya, aku juga heran kenapa abang tiba-tiba hilang. Kenapa kelempar tadi? Ya, aku juga heran. Silakan. Tiba-tiba hilang. Silakan. Dubling Bang Juma. Iya, dia abang bukan saya. Dubling Bang Juma. Enggak ada apa-apa di sini. Dia abang bukan saya. Cuma HP talk, enggak ada apa-apa. Kenapa doubling? Cuma HP talk, enggak ada apa-apa. Nah, tuh. Abang turun dulu, habis itu naik lagi. Cuma HP talk, enggak ada apa-apa. Nah, tuh. Abang turun dulu, habis itu naik lagi. Nggak ada habisnya itu. Abang turun dulu, 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 abang turun dulu. Masa sampai gitunya? Silakan saudara non muslim ajukan permintaan. Jangan naik untuk emosi tapi naik untuk belajar. Silakan.
Ini lagi. Kenapa nggak ini? Nggak nyangkut dia. Yang Muslim tolong dibatalkan permintaannya, terlalu banyak ini, terlalu berat. Jangan kita lihat Kang. Motong kita naik buka kamera di atas. Jangan mi saudara. Tak usah mi begitu. Saya aja saking tidak maunya dikenal orang pakai masker Kak. Tidak maunya dikenal orang. Kita toseng kita naik buka masker, buka kamera. Mungkin juga dilihat orang, bisa Kak juga saya tak tampil di sini. Jangan mi, tak perlu Ji. Halo, semangat malam. Semangat malam saudara Christian. Halo. Halo, Buka kamera Bang, silakan. tidak terbuka bang. Tidak bisa pi buka kamera Bapak. Baru pi 3 pengikutnya. Bagaimana mau buka kamera? Pengikutnya sedikit sekali. Tidak terkenal Kika Pak. Ya kita ngobrol di audio aja bisa bang. Penontonku biasa tidak nasuka kalau suara jina dengar. Seperti katanya kuntilanak. Ada suara, tidak ada gambar. Ya bagaimana kan nggak bisa terbuka kamera kita. Cari Ki dulu akun yang bisa terbuka. Karena begitu aturannya di sini. Apa nama raiki netizen nanti. Bukan nggak kita buka, memang kameranya nggak terbuka bang. Ya cocok mi, tapi kan aturannya di sini teman-teman bilang harus dibuka kamera bos. Tidak bisa tidak. Kira bisa audio bang, karena enak kali kurasa debat sama Ku hargai ya Ki, bila mau Ki juga ikut diskusi, tapi masalahnya teman-temanku tidak nasukai kalau gambar jina lihat seperti dulu waktu masih kecil TPRI hitam putih lagi. Halo, selamat malam. Buka kamera. Kalau Islam Ki, buka kamera tak? Yang Ki malu-malu. Pak, sejak laku kambingnya Bapak yang kita jual kemarin belum Pak Kina bilang pulang. Buka mi dulu. Bos, buka kamera tak dulu kalau non Islam Ki. Paling. Turun maki paling dulu. Ki malu saja keluarga. Dua hari saya di prank sama pendeta. Nabila mau datang tapi tidak datang-datangnya. Dia aja yang menantang. Tidak datangnya. Halo, selamat malam. Dari Kristen Kika. Oh, petayang Kristen Kika bos. Ke jantung Ki naik diam-diam apa. Kulempar Ki nanti tutup panci. Marah tumbuh Bapak tak. Coba teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan. Kita diskusi di sini. Jangan mikir takut, jangan mikir ragu. Ilmu yang kita dapat sama saya bukan jianu kita dapat. Pembodohan Pak, tidak seperti ke saya itu sekolah 3T. Tapi najar kita manya bodoh-bodoh. Halo, selamat malam. Malu-malu lah bacok. Apa? Sudah minta dipegang pisang, tapi pisang palsu na pegang. Itu mi. Begitu mi akibatnya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Katolik Protestan.
Agama apa Ki? Agama apa Ki bos? Ya, Islam bang. Islam. Islam. Mau Ki pilih apa naik? Barang mau Ki ceramah. Salah tempat gitu bos. Di masjid Ki kalau mau Ki ceramah. Pak di sini bukan tempatnya ceramah. Halo, selamat malam. Selamat malam. Katolik Protestan. Islam. Padamu dari tadi teman tak juga begitu. Mau ya ceramah, belum puasa. Nanti Iya. sabar-sabar Miki dulu. Masih lama-lama aja sedikit belum puas. Jangan kita buru-buru ceramah Pak. Belum ada yang mau dengar ceramah di sini. Kalau Islam kita daftar ke khutbah Jumat. Jangan kita terburu-buru sekali. Halo, selamat malam. Halo. Katolik Protestan. Halo. Kenapa mulutnya itu? Habis kayak disui kau wani atau apa? Disengat tawon. Dede, lalena tanta. Singka ngapalik ku blokir dulu. Apa jengkel kak dengar suara anta? Satu, dua, tiga. Tabe di selamat ki. Begitu mika apa penderitaan tak apa diblokir ki. Tidak bisa miki itu nonton orang. Berdebat. Nah, ada mimpi tua datang. Mudah-mudahan sudah bagus, Bang. Enak perasaannya itu ku blokir kawan, enak sekali. Apa mau kita nonton tidak bisa mi? Marah si anggota. Halo, selamat malam. Kenapa punyanya Bang? Kenapa tadi tak? Nah, kenapa turun ke 2 kali? Iya 2 kali nggak bener. Tadi Ya, udah kelempar bagus ini. sekali, dobling. Udah bagus nih. Iya, mana ya. dulu sama Bang Juma, mungkin Boleh. berani bahas-bahas Alkitab atau tentang Yesus gitu, ya mungkin kan udah dibaca Alkitab itu. Kira-kira yang tidak masuk akal di Alkitab itu poin-poin yang mana aja Bang Juma? Semuanya, semua. Jangan begitu. Anda tanya, kita tanya ketua jadi ku jawab, Ki, semua yang ada dalam Bible tidak ada yang masuk akal. Membahas tentang konsep Tuhannya tidak masuk akal, penciptaan tidak masuk akal, cara-cara pewahyuan tidak masuk akal, semuanya tidak ada yang masuk akal di. Mulai dari kejadian gitu, mulai dari penciptaan. Mulai dari penciptaan, masakan ada matahari, ada siang dan malam, matahari belum dibikin. Bagaimana caranya? Ada siang dan malam, mataharinya nanti belakangan. Tidak masuk akal, jangan masuk akal, masuk angin saja tidak. Terus Coba Mi, bagaimana agama Islam ini kan juga tetap juga dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa dibilang nggak masuk akal? Kan bicara tentang Bible tadi toh, bukan bicara yang lain. Tadi kan abang ini tanya saya, apa yang tidak masuk akal di agamaku? Ya kitabku. Kutanya mulai dari kitab Kejadian sampai pada kitab Wahyu tidak ada yang masuk akal. Apalagi kalau berbicara mengenai Tuhan, Pak. Kalau kita berbicara mengenai Tuhan, lebih-lebih tidak masuk akal lagi di ajaran agama Kristen. Masa Tuhannya roh? Bukankah roh itu makhluk halus? Yang salah dari diri Yesus, kalau dia Tuhan di apanya? Kalau menurut Kristen kan dia setia, nggak bercacat gitu loh. Kalau kita bikin masalahnya bukan di Yesus, masalahnya di abang dan Kristen yang lain. Orang-orang Kristen tak ada satupun satu dunia yang bisa membuktikan Yesus itu bukan manusia. Itu masalahnya. Yesus dilihat dari sudut pandang apapun tetap manusia. Bagaimana mungkin dia bisa Tuhan?
Susah itu. Iya. Ah, Iya, bagi saya, kalau saya nggak menganggap Yesus itu manusia, saya sesat. Itu bagi saya ya. nah, Karena ada coba nih. ayatnya. Nah, kedua, tapi Coba nih. dia harus juga, ya memang dia itu adalah Sang Firman jadi manusia sesuai kitab Yohanes 1 itu. Maksudnya sang firman itu apa? Apa kira-kira yang mau kita jual dengan mengatakan sang firman? Sang Mau firman- dibilang apa? Apa itu? Sang Firman itu perkataan Allah. Nah, perkataan Allah menjadi Yesus tidak ada masalah. Apa semua yang ada di muka bumi ini semuanya awalnya perkataan. Baca coba Mazmur 33 nomor 9. Apa dia bilang di situ? Tuhan hanya berkata menjadi sih, berkata laik jadi si laik, menjadi bacok jadi si bacok. Jadi semua apa yang ada di atas muka bumi ini Tuhan hanya berkata semuanya jadi. Tidak ada masalah itu, no coalan. Di pasar tidak dipermasalahkan itu, aman itu. Tuhan berkata jadi matahari, mantaji si matahari, tidak ada masalah. Tuhan berkata Maria hamil kok, hamil, lahirkan kok anak bernama Yesus, mesui Yesus bang, nggak ada masalah. Kami orang Sulawesi tidak permasalahkan yang begitu apa. Semua yang Allah ingin ciptakan berasal dari firman. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Matepet iga, percaya mikika. Aha, begitu. Jadi tak ada masalah. Yesus berasal dari Nah. perkataan Tuhan, memang betul. Nah, Di- ya kan Sang Firman itu jadi manusia. Jadi nggak salah saudara Cocok kita Muslim. nih. Nggak salah kalau saudara kita Muslim membilang Yesus itu hanya utusan. Ya memang dia diutus ke dunia. Karena Nah. apa? Allah itu kan sesuai perkataan Yesus. Ya mungkin jelas juga kan di situ disebut ya memang dia tidak terhampiri kan gitu. Apa yang Jadi- tidak terhampiri dari Yesus? Nah, dipegang-pegang Allah itu tangannya. sendiri. Disunat Allah itu juga. sendiri. Iya, Allah cocok itu nih. sendiri. Kalau Allah Itulah. An-Nasami tidak bisa disentuh. Nasabah Tuhan itu bukan manusia, bukan makhluk. Makanya tidak bisa disentuh. Nah, karena itu manusia tidak bisa sampai kepada dimensi ketuhanan. Tuhan menciptakan utusan-utusannya termasuk Yesus. Salahnya Kristen utusan Tuhan nabilan Tuhan. Itu Miku bilang agama tanpa akal Yesus bisa Tuhan. Oke, gini. Nah, kalau Yuma menyebut dia utusan atau manusia, ya kita iakan. Tapi kalau dari sisi ilahinya, dari sisi Tidak ada. ilahinya, Tidak ada. Tidak ada. percaya enggak Juma Yesus itu berbalik sini ya? Kira Cocok. itu manusia enggak? Manusia biasa enggak itu? Kalau gitu. Cocok nih Pak. Nah sebab Yesus itu bermujizat karena dia itu manusia. Justru karena dia bermujizat, Bukan bukti kalau dia bernubuat, manusia. bukan bernubuat, membuat mujizat tadi salah ngomong. Cocok nih. Yesus bermujizat karena dia manusia. Coba kita baca kesaksiannya yang ada di dalam Yohanes 5 nomor 36. Apa Bekna bilang di situ? Aku punya kesaksian yang lebih penting dari kesaksiannya Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mujizat yang aku kerjakan, mujizat itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Tuhanlah yang mengutus aku. Apa ya? Jelas-jelas itu boleh. Yesus mengatakan bahwa semua mujizat, semua pekerjaan yang Yesus kerjakan, pekerjaan itulah yang bersaksi kalau Yesus itu utusan Tuhan. Masalah nih kalau begitu Pak, rusak sudah kita. Kalau ternyata Yesus dengan mujizatnya adalah bukti kerasulan, magi pala Tuhan kan ki. Masalah Nah, anak-anak, itu rusak nggak anak-anak kita kalau diajarkan sangkal. menuhankan itu. Gimana? Itu enggak kita sangkal, dia Nah, manusia. terus kesaksiannya dia manusia, kesaksian tapi Yesus dia juga Sang Firman itu menjadi manusia. Jadi makanya memang ya Cocok nih, Pak. kalau Kalau- gimana? Cocok nih kalau dia itu memang adalah firman yang menjadi manusia. Cocok nih. Sekiranya bisa matahari itu berbicara, maka matahari pun akan berkata, aku pada mulanya adalah firman yang keluar dari Bapa lalu menjadi matahari. Begitu juga Yesus keluar dari Bapa lalu menjadi daging. Apa masalahnya? Masalahnya itu ada di Bapa.
Apa jelas-jelas anaknya orang kita anggap Tuhan. Itu Kan Biku kita bilang, anggap Pak. memang dia Tuhan. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan dia Tuhan? Karena dia mampu dia membuat duka cita menjadi sukacita, dari kematian, dari kehidupan, bukankah dari tadi, kematian bisa bangkit. bukankah kesaksiannya tadi berbunyi sebuah pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itu bersaksi bahwa Bapa yang mengutus aku. Itu udah Kurang kan benar. itu, Pak? Dia kan bicara Nah, dari sisi kemanusiaannya. Dia kan jujur. Kalau jujur benar, semuanya. kalau benar, tolong paling kita tunjukkan kepada kami yang ada di sini, tunjukkan kalau Yesus punya sisi keilahian menurut Yesus. Nah, Di mana gini. tertulis itu? Nah, Nanti Juma jawab ya. tunggu. Nah, gini. Tunggu. Ya. Kesaksian Yesus tadi bahwa dia bermukjizat itu karena dia utusan Tuhan. Kita bilang, Bapak bilang, itu kemanusiaan. Nah, sekarang coba kesaksian Yesus tentang keilahiannya itu mana? Mau Kak baca? Nah, Di mana ya. tertulis? Silakan. Iya, nanti ini mau saya sebutkan. Nggak usah saya buka datanya. Saya yakin Juma pernah baca. Nah, ketika Yesus berkata, ini perkataan Yesus langsung, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Kita lihat umur Abraham pada saat Yesus mengucapkan gitu ya. Kedua, di saat Yesus bersama dengan muridnya Filipus, Ya. tunjukkan Bapak itu kepada saya. Ini singkat aja, tapi Juma pasti udah tahu lah karena udah sering Iya. baca Alkitab. Tunjukkan Bapak itu kepada saya. Datang Yesus menjawab gimana? Jawab Yesus gini, sekian lama engkau bersama aku Filipus, gitu kan? Berarti dia langsung menyebutkan di ujungnya, melihat aku sama dengan melihat Bapak di surga. Kira-kira gimana itu? Gimana itu berani Yesus ngomong gitu? Cocok nih. Itu bukan masalah. Sama seperti Bapak melihat Bang Suma, sama seperti melihat Tuhan. Tidak ada masalah itu. Kenapa bisa demikian? Karena saya ini ciptaan Tuhan. Kalau mau aku lihat Tuhanku tidak mungkin. Maka cukup Bapak melihat saya sama seperti melihat Tuhan saya karena saya ciptaannya. Itu bahasa ma'rifat. Lagian Yesus itu berbicara tentang pekerjaan, bukan berbicara mengenai hakikat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saudara memaksakan perkataan Yesus, aku ada sebelum Abraham ada, berat nanti itu Pak. Sebab di Efesus 1 nomor 4 di situ dikatakan kita ada sebelum dunia dijadikan. Berarti Bang Suma lebih tua daripada Yesus. Yesus berkata aku ada sebelum Abraham ada. Efesus 1 nomor 4, Bang Suma ada sebelum dunia dijadikan. Nah, mana lebih hebat Yesus daripada Bang Suma berdasarkan Efesus tadi? Lebih hebat Bang Suma toh? Nah, sahabat saya ada sebelum dunia dijadikan. Kala Yesus. Lagi pula kalau kita menggunakan akal, coba Bapak renungkan. Kira-kira kalau Yesus itu lebih ada di masa Abraham daripada yang lain, bagaimana mempelai mamanya? Mana lebih tua mamanya daripada Yesus? Mamanya Yesus nanti ada di abad pertama. Ternyata Yesus lebih dulu daripada Abraham. Jauh apa tuh bedanya? Hampir 4.000 tahun tuanya Yesus daripada mamanya. Masuk ke dia kalta itu Pak? Lebih tua anak daripada mama. Di mana kita simpang ini isi otak? Ya, perkataan itu juga kan buat Maria juga. Tentu lebih tua dia dari sisi Apalagi ya, Maria juga ikut lebih tua. Jadi Maria lebih tua lagi. Kemanusiaannya jelas dia yang melahirkan. Tapi jangan salah. Bukan istilahnya kayak kita ini, dia kan dari roh. Cocok nih, berarti Maria melahirkan Tuhan. Jadi gini Bang Juma ya, wajar lah Bang Juma memang menyangkal bukan imannya. Wajar itu. Tapi Pak. waktu tunangannya aja, Maria itu loh udah mau ibarat bahasa kita sekarang mau diputuskan lah. Tapi Cocok nih Pak. Tuhan Nggak ada kepada masalah dia karena itu. dikirain dia selingkuh. Makanya kalau baca Alkitab itu kan kalau dirunut memang jujur dia berbicara. Itu calonnya aja. Masolan nih. Curiga, dikirain selingkuh kan kira-kira begitu. Tapi di ujung-ujungnya dia taat sama Tuhan. Malaikat berkata apa kepada tunangannya ibunya Yesus, jangan ku ceraikan ki. Sebab dia hamil bukan dari laki-laki, dia hamil dari Roh Kudus. Terus apa masalahnya kalau lahir dari Roh Kudus? Bukankah Elisabeth juga penuh Roh Kudus?
Bukankah Yohanes Biar mengadu- Pembaptis Nah, iya. juga dari Roh Kudus? Jadi Apa masalahnya? memang kalau Alkitab ini dibicarakan, walaupun kita jujur sesuai iman kita, ya tentu di luar yang beriman ke sana, ya pasti diputarbalikkan bisa, dan diputarbalikkan juga masuk Cocok. akal. Seperti Cocok. gini Bang Juma. Ya, entar dulu. Seperti gini Bang Juma. Saya bilang gitu, walaupun itu iman saya jelaskan sesuai iman saya, tapi walaupun diputar-putar memang ya masuk akal juga bagi orang lain karena bukan imannya. Termasuk juga ini ke Paulus. Nah, kalau Bang Juma Jangki dulu mungkin melebar, tersiksa ki nanti, baca Pak. Paulus. Jangan ke ya, sana. enggak, ini maksudnya sekitar ke situ juga. Begitu juga dengan Paulus. Jadi walaupun ini banyak bilang nabi-nabi palsu di luar agama Kristen yang udah pengikut Yesus, ya memang tertulis juga kenabian Rasul Paulus itu sesuai cerita Alkitab itu. Ya orang curiga, dan memang dia sampai kayak gimana ya? Bagaimana cara aku kasih sadar ini Bapak masih? Ini kita Nah, tidak berbicara mengenai pola iman Anda atau pola iman saya. Ini kita berbicara terkait dengan akal. Agama mana yang dianut tanpa akal? Berarti kesimpulan karena kita menuhankan Yesus, jadi nggak masuk akal gitu. Tak apa? Ada ayat yang lain. Iya, itu sudah. Anda bertahan, nih dengarkan bahasa saya. Anda bertahan di agama Anda saat ini karena Anda menelaah iman Anda tanpa akal. Menjadinya aman. Coba sedikit Anda gunakan akal. Dalam kekristenan Anda menggunakan akal. Ancur abang, ancur. Bagaimana mungkin Anda bisa menerima ada manusia melahirkan pencipta? Ada Siapa anak bilang? lebih tua. Siapa bilang? Yesus. Emang saya udah menjawab bahwa Maria melahirkan pencipta. Lalu yang dilahirkan Maria ini siapa? Yesus. Manusianya. Yesus ini pencipta atau bukan? Ya enggak dong. Dia Loh. firman. Yohanes 1 nomor 3. Coba baca. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Siapa dia ini? Merujuk kepada Allah, Bapak. Firman. Iya, tapi kan Ya Allah itu sudah. menciptakan pakai firman, berkata. Jadi Pada kalau mulanya. karena Pada kita disuruh berakal, ya tentukan perkataan Allah ini berarti. Nah.